Shalom saudara, selamat pagi. Coba lihat kanan kirinya, katakan shalom, selamat pagi. Kita semua bersedia untuk menonaktifkan handphone terlebih dahulu agar ibadah kita berjalan dengan baik. Terima kasih Bapak Ibu, dan kita akan memulai ibadah kita dengan hormat. Nanti doa pembukaan saya serahkan kepada Bapak Wawi. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, seminggu sepekan ini kita ibadah bersama-sama Tuhan. Urapi Tuhan satu persatu Tuhan, baik pertengahan sampai awal ibadah ini akan dimulai. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Saya sapa sekali lagi, shalom Bapak Ibu. Shalom yang di rumah. Apa kabarnya? Luar biasa. Yes, luar biasa. Kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Semuanya saya undang untuk bangkit berdiri. Pagi ini kami datang Tuhan. Kami memberikan ucapan terima kasih kami. Sebab banyak hal yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kami satu minggu ini. Ini kami pagi hari ini Tuhan. Kami datang menghampiri tatamu. Mari kita angkat pujian ini dengan lembut. Kau hiasi kehidupan kami. Katakan kau hiasi. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Katakan kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Sekali lagi katakan kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Katakan aku ada saat ini. Semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini. Semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus.
setiap kami. Semuanya karena kasih-Mu. Yes. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan. Katakan Terima kasih, terima kasih Tuhan. Engkau sangat baik, terlampau baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih, terima kasih. Engkau sangat baik, terlampau baik bagiku. Engkau sangat baik, terlampau baik bagiku. Mari kita sembah Dia. Kami ada saat ini menyembah Engkau, memuji nama-Mu, meninggikan Terima kasih, terima kasih, Yesus. Ini setiap kami, ini setiap kami menyembah-Mu, memuji-Mu, mengakukan Engkau Raja, mengakukan Engkau Raja. Kau ada di antara kami, Tuhan. Yes. Terima kasih, Yesus. Kami yang siap memuji nama Tuhan boleh sama-sama katakan. Amin. Shalom Bapak Ibu. Coba lihat kanan kirinya. Kamu luar biasa. Sekali lagi kamu luar biasa. Kamu luar biasa. Siap memuji nama Tuhan, amin. Amin. Yang bersedia coba angkat tangannya tinggi dan loncat katakan amin. Amin. Siap memuji nama Tuhan? Amin. Yes, langit dan bumi pujilah Tuhan. Woo! Mari kita bernyanyi buat Tuhan. Say, angkat pujian ini katakan. Langit dan bumi pujilah Tuhan. Woo! Sebab Dia ciptakan semuanya, keagungannya mengatasi langit bumi. Lambaikan tanganmu. Langit dan bumi pujilah Tuhan. Sebab Dia ciptakan semuanya, keagungannya mengatasi langit bumi. Saya ingin melihat tangan-tangan yang terangkat katakan. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus. Woo! Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus, Tuhan dan Rajaku. Tangan pujian ini lebih. Katakan langit dan bumi pujilah Tuhan. Langit dan bumi pujilah Tuhan. Sebab Dia ciptakan semuanya, keagungannya mengatasi langit bumi. Ku sembah sujud di hadapan, ku puji. Yesus Kristus Sang Penebus. Ku katakan, yes. Ku puji, ku sembah Yesus, Tuhan dan Raja. Lambaikan tanganmu katakan. Haleluya.
kemenangan hari ini. Sama-sama berikan kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan kita. Tepuk tangannya mana buat Tuhan, katakan wuh. Saya persilakan untuk duduk kembali Bapak Ibu. Kita akan memberikan persembahan. Apakah Bapak Ibu sudah menerima amplop? Yang belum boleh angkat tangannya. Tidak ada ya. Kita persembahan hanya satu kali. Mohon untuk tidak melem atau memberi nama. Nanti doa persembahannya kepada Bapak Titus, kolektannya kepada Ibu Syuriani dan Ibu Yanti. Mari kita satukan hati kita kepada Tuhan. Bapa di dalam kerajaan surga, pagi ini kami mengucap syukur Tuhan atas perlindungan pertolongan Allah sepanjang minggu pekan ini Tuhan. Kami menerima kasih Allah penyertaan-Mu sepanjang minggu ini. Bahkan berkat-berkat yang Tuhan sediakan kami dapat nikmati semua itu karena kebaikan-Mu Bapak. Terima kasih banyak Bapak yang baik. Tuhan, bila sebentar kami akan bawa korban persembahan Tuhan. Berikan kami semua hati untuk Tuhan mempersembahkan terbaik kepadamu Bapa. Kami percaya dan yakin Tuhan, biarlah hamba-Mu yang menjalani korban persembahan pakai dia lebih hari, lebih dahsyat lagi, lebih heran untuk melayani Engkau Bapa. Kami semua terutama yang hadir pada pagi ini Tuhan, biarlah Tuhan rawat kami, memberkati kami sentiasa, dan kasih dan kemurahan Allah melimpah dalam hidup kami. Terima kasih banyaknya Bapak Mike. Tuhan, sebelum kami mulai acara kami Tuhan, demi acara Tuhan menyampaikan firman Tuhan hamba-Mu sebentar Tuhan. Berikan hamba-Mu menyampaikan firman, setiap firman ditaburkan kepada kami. Kami terima Tuhan di hati kami yang paling dalam ini. Di hati kami yang paling subur ini setiap firman taburkan Bapak. Terima kasih banyak-banyak Pak yang baik, kami bersyukur Tuhan. Biarlah kami akan menjalani persembahan dengan segala ucapan syukur hanya kepadamu Bapak. Berikan kami Tuhan untuk menyediakan korban persembahan terbaik kepadamu ya Allah. Terima kasih banyak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Terima kasih. Haleluya. Amin. Persembahan dijalankan kita angkat lagu pujian. Langit dan bumi pujilah Tuhan. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, ku sembah sujud di hadapannya. Katakan ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Haleluya, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Haleluya, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin. Terima kasih buat persembahan Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus memberkati. Dan kita akan mendengarkan setiap kebenaran firman Tuhan. Saya undang untuk semuanya bangkit berdiri. Kami ingin mendengarkan setiap kebenaran firman-Mu Tuhan. Berbicaralah Engkau melalui hamba-Mu. Katakan firman-Mu. Firman-Mu
firman-Mu, berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan, tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkah ku percaya, dengan sayap-Mu, yes, ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan pelindung bagiku. Beriku pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Raja. Angkat tanganmu tinggi-tinggi, katakan, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah. Saya persilakan kepada hamba-Nya. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, katakan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku, Yesusku, Yesusku, Rajaku. Haleluya. Berikan suara-suara yang meriah bagi Tuhan kita. Katakan haleluya, haleluya, haleluya. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja kami Tuhan. Engkau tidak pernah berubah dan kami juga tidak pernah berubah untuk mengasihi-Mu karena Engkau terlebih lagi mengasihi kami. Terima kasih Tuhan buat pertemuan ini. Kami bangga punya Tuhan yang begitu luar biasa, yang terus memperhatikan kami, baik kami dalam tidur, berdiri, duduk, bahkan melakukan segala aktivitas. Khususnya hari ini Engkau ada di tempat ini untuk memberkati setiap umat-Mu, untuk menghiburkan yang sedih, menyembuhkan yang sakit, memberikan kekuatan kepada yang lemah. Terima kasih Tuhan, bahkan mereka yang ada di rumah masing-masing Engkau juga memberkati. Khususnya lewat pemberitaan firman-Mu, kami semakin dikuatkan dan kami semakin mengerti apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpuji-pujilah Engkau, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu, melakukannya dengan setia. Haleluya. Yang siap sama-sama katakan amin. Haleluya. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, silakan duduk. Sekali lagi shalom. Shalom. Apa kabarnya? Iya, puji Tuhan. Saya percaya semua kita luar biasa karena memang Tuhan kita sungguh luar biasa. Dia patut disembah, dia patut dipuji, dia patut diagungkan. Amin, haleluya. Kalau manusia dipuji, gede kepala ataupun telinganya semakin dan merasa melayang-layang seperti ada di udara. Tetapi kalau Tuhan yang dipuji, dia ditinggikan, dia bersuka cita. Amin, haleluya. Jadi Bapak Ibu hanya Tuhan dipuji, amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, satu judul firman Tuhan, berseru saat perlu. Ya, berseru saat perlu. Itu ada foto Pak Ika berserunya itu
Lucu saya lihat, makanya saya buat, ya kan? Berarti dia lagi perlu banget itu. Perlu buat kontrakan bengkel. Mungkin ada pergumulan keluarga, ya kan? Luar biasa. Kalau yang main musik itu Timmy ya, dia tidak ada pergumulan. Karena saya lihat dia tidur atau duduk sih. Masih kurus dia dulu. Haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian, berseru saat perlu. Ya, kalau kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari, kalau kita mendekat kepada orang lagi perlu, dia bilang apa? Lagi perlunya aja. Iya kan? Lagi perlunya aja dia dekat, dia pura-pura baik, iya kan? Pura-pura kau sahabatku, kau saudaraku, karena lagi perlu. Oke Bapak Ibu, apa yang dimaksud berseru saat perlu? Next. Oke, ini memang sudah menjadi sifat alamiah dari setiap orang, ya kan? Jika adalah mara bahaya, ya, terancam, tertekan, dan menemui jalan buntu. Dia akan berteriak, tolong, tolong, lontong, gitu kan. Dia akan berteriak saat dalam keadaan, dalam masalah. Ya. Dan berseru kepada Tuhan. Karena sudah ada di posisi yang sulit. Dan tidak ada lagi pertolongan. Bahkan air mata berlinang. Air mata berlinang, ya kan? Berlinang air mata, bercucuran, hatinya mulai hancur. Iya. Karena apa? Karena masalah persoalan di depan mata menghadang. Dan kita mau keluar tidak bisa, karena memang sudah mentok Bapak Ibu Saudara sekalian. Sifat alamiah manusia itu berseru, berteriak, menangis. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Dan tidak jarang dikatakan mereka langsung mengeluh dan berani marah. Makanya orang dalam kesulitan jangan dekat-dekat, jangan pancing-pancing. Itu bisa cepat marah. Ya. Meledak-ledak. Makanya lihat situasinya, dia lagi enjoy enggak gitu ya kan? Lagi senang enggak? Kita lihat wajahnya. Ku pandang wajahmu, pandang wajahnya, lirik matanya, dia berkaca-kaca enggak? Atau sayu-sayu enggak? Karena orang dalam kesulitan, dalam situasi sulit itu bisa marah cepat. Iya. Makanya wajar orang kalau dalam masalah itu marah. Makanya kita yang waras. Tahu-tahu artinya yang waras? Yang lagi tenang gitu ya. Yang lagi bersuka cita. Yang lagi enjoy. Lihat situasinya. Jangan coba-coba pancing kemarahannya. Itu pasti sampai nenek moyang kita juga kena semprot semua. Ya. Dan juga banyak yang mempersalahkan Tuhan. Tuhan kok begini ya, saya hidup dalam keluarga seperti ini. Tuhan kok pertemukan saya dengan istri yang seperti ini. Ya. Suami seperti ini. Sudah hitam, berkumis, hidup lagi. Maksud lo, mati. Tuhan, kenapa kau berikan anak-anak seperti ini lahir daripada rahimku? Wow, kalau sampai begitu berarti ini sudah level tinggi. Mengeluh, mempersalahkan Tuhan. Tuhan, kenapa aku sudah bekerja? Siang malam banting tulang. Semua dibanting. Tetapi hasilnya kok gak maksimal. Kenapa orang lain bekerja sedikit, mereka diberkati. Saya bekerja banyak kok seperti ini berkatnya. Mulai mengeluh karena dalam keadaan kesulitan. Daud pernah berkata seperti ini dalam Mazmur 10 ayat 1. Mengapa engkau berdiri jauh-jauh ya Tuhan? Dan menyembunyikan dirimu dalam waktu-waktu kesesakan. Bapak Ibu Saudara sekalian, ingatlah bahwa dalam kesesakan memang gak enak. Dalam kesesakan kita butuh orang untuk menolong kita. Kita butuh pertolongan yang cepat, tepat, di posisi yang pas. Amin.
Tetapi terkadang pertolongan itu bisa lambat datang. Dan Daud berkata, waktu-waktu kesesakan engkau di mana ya Tuhan? Kenapa engkau berdiri jauh-jauh? Bukannya Daud tidak menyadari bahwa Tuhan selalu bersamanya. Tetapi waktu dalam kesesakan semuanya kelihatan gelap. Siapa di sini yang pernah mengalami dalam kesesakan? Sepertinya hampa semuanya. Suami bilang sayang, apa sayang? Istri bilang, halo papi ganteng, apanya yang ganteng? Iya kan? Mami cantik deh, cantik-cantik apa? Karena semua udah gelap, karena masalah numpuk di sini. Iya. Haleluya. Sehingga Daud berkata, mengapa engkau berdiri jauh-jauh ya Tuhan? Sementara dia tahu Tuhan selalu bersama dengan dia. Kita lihat di Mazmur berikutnya dan berikutnya sampai Mazmur yang terakhir. Dia mengakui bahwa dia berkata tidak pernah, sekarang saya sudah dulu muda, sekarang sudah tua, tidak pernah kulihat orang yang mengasihi Tuhan minta. Tetapi di awal dia berkata, kenapa kau sembunyikan dirimu di waktu-waktu kesesakan? Saya mau katakan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, ini bukan menjadi ungkapan kita. Ungkapan kita adalah dalam situasi apapun, Tuhan selalu bersama dengan kita semua. Amin. Haleluya. Next. Dalam Mazmur 44 ayat 24, perhatikan. Terjagalah, mengapa engkau tidur ya Tuhan? Bangunlah, jangan membuang kami terus menerus. Wow. Memang persoalan tidak pernah berhenti dalam setiap hidup kita. Ya, dia hamba Tuhan, terkenal atau belum terkenal. Dia pengerja, tim inti, pelayan Tuhan, jemaat-jemaat Tuhan. Semua pasti pernah mengalami masalah. Dan masalah itu bermacam-macam. Dan semua menganggap pasti masalahnya lebih berat. Lebih besar, lebih berat. Siapa di sini yang berkata bahwa masalahku lebih ringan dari masalah si A? Enggak ada. Pasti banyak berkata masalahku lebih berat daripada masalah dia. Iya. Tetapi kalau diukur, ukurannya adalah Tuhan, semua timbangannya sama. Kemampuan persoalan diberikan ke Bu Esther dengan Pak Edi, itu sebenarnya Tuhan kasih sama timbangannya. Tergantung bagaimana kekuatan kita, roh kita untuk kuat di dalam masalah itu. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, terjagalah, mengapa engkau tidur? Karena memang Daud tidak pernah berhenti mengalami masalah persoalan. Persoalan dalam negaranya, persoalan dalam keluarganya, persoalan di sesama kerajaan sendiri. Selalu ada. Dan kita sedang berpikir Bapak Ibu Saudara sekalian bahwa maunya jangan ada masalah lah. Iya. Waktu kita datang melayani Tuhan semua masalah selesai. Semua persoalan sirna. Tuh. Iya kan? Penyakit yang ada pada kita waktu melayani Tuhan maunya cepat sembuh. Bukankah aku sudah melayani Tuhan, kenapa aku masih sakit? Itu suka-sukanya Tuhan. Sampai mati pun kita. Sampai akhirnya meninggal karena sakit, itu juga suka-sukanya Tuhan. Iya. Yang penting waktu kita mengalami masalah, persoalan, pergumulan itu, iman kita seperti apa, kekuatan kita seperti apa, kepercayaan kita seperti apa. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian bertahan terus. Sebab Tuhan itu selalu terjaga, selalu bangun. Dia tidak pernah tidur. Tuhan tak pernah janji. Langit selalu biru, tetapi dia berjanji. selalu menyertai. Ya, Tuhan tak pernah. Janji Murata, Amin. tetapi tidak berjanji. Berikan kekuatan. Tak pernah dia menyerah. Jangan berputus asa, mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa, mujizat Tuhan ada.
bagi yang setia dan percaya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian, firman Tuhan ini bukanlah satu penghiburan kepada kita sehingga kita terhibur. Tetapi selalu firman Tuhan itu memberikan kekuatan sehingga kita kuat. Amin. Orang terhibur dengan kuat berbeda. Ya. Kita tonton lucu-lucu di sana, stand up komedi, kita bisa tertawa, Ya. tetapi nggak kuat. Kita bisa termotivasi, tetapi tidak kuat. Iya. Tetapi kalau firman Tuhan, kita boleh dihiburkan, boleh dikuatkan, bahkan boleh diberkati. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Next. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian perhatikan. Dalam Markus juga ayat 4 ayat 38 dikatakan, mereka pun berteriak, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Ini ceritanya Bapak Ibu Saudara sekalian, kisahnya itu mereka dalam masalah. Murid-murid mengalami masalah. Artinya orang yang dekat dengan Tuhan saja, orang yang berjalan bersama dengan Tuhan saja, tetap masih ada masalah. Apalagi yang Tidak dekat dengan Tuhan. yang dekat saja ada masalah, apalagi yang Jauh. jauh. Iya kan? Waktu itu mereka menyeberangi danau itu sendiri. Ada badai yang begitu luar biasa. Dan mereka merasakan sepertinya tidak ada harapan lagi. Ya. Maka mereka selalu berpikir dalam pikiran mereka waktu dalam menghadapi masalah, mengapa Tuhan sepertinya membiarkan mereka dalam bahaya. Kenapa masih enak-enak tidur? Kenapa dia bisa? Kalau Pak Ika ngorok dia, ya. Gak tahu Tuhan Yesus waktu itu ngorok atau tidak, tetapi Alkitab mencatat tertidur. Haleluya. Jangan bilang ngorok nanti ya, nggak ada dicatat dalam Alkitab ngorok. Nanti saya di demo. Ya, mereka berteriak, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Wow, Ya. luar biasa. Apa yang dilakukan Yesus? Marah-marahkah? Tidak. Karena dia tahu bahwa murid-muridnya ini adalah manusia biasa. Dan mereka dibawa daripada orang-orang yang tadinya tidak kenal Tuhan, tidak percaya, ataupun iman mereka masih Tuhan tahu seperti apa. Sehingga Tuhan Yesus menegur mereka dalam Matius 8:28 dikatakan, "Mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya?" Haleluya. Orang yang uring-uringan dalam hidupnya, orang yang suka marah-marah, orang yang suka panik, itu adalah orang yang kurang percaya. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, jelas dikatakan di sini bahwa mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya. Berseru saat perlu. Ini yang dialami oleh murid-murid pada saat itu. Coba kalau masalah itu atau badai itu tidak datang. Apakah mereka membangunkan Yesus? Apakah mereka berseru kepada Yesus? Tidak. Tetapi membiarkan tidur. Itu yang terjadi bagi anak-anak Tuhan saat ini. Di saat perlu berseru, tolong Tuhan, engkaulah pengharapanku. Gak ada yang lain, Tuhan hanya Kau satu-satunya. Ya. Karena sudah mentok. Inti daripada firman Tuhan pada pagi hari ini, jangan pernah Bapak Ibu Saudara sekalian berhenti untuk berseru kepada Tuhan. Amin. Minta tolong kepada Tuhan. Amin. Karena dalam situasi apapun kita bisa jauh daripada Tuhan. Saat diberkati, saat belum diberkati, Ya. saat senang, saat susah. Itu bisa kita jauh daripada Tuhan. Ya. Makanya dalam keadaan apapun tetaplah berseru kepada Tuhan. Tetap ada hubungan yang intim dengan Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Jangan waktu perlu. Saya udah katakan dari awal tadi. Dalam kehidupan sehari-hari.
Yang biasanya cuek sama kita. Tiba-tiba karena dia perlu dekat semua, iya kan? Kira-kira bagaimana Bapak Ibu? Tolong nggak dia? Tolong. Tolong, tapi ada perkataan di hati ataupun mungkin terucap. Lagi perlunya aja. Kau cantik lah, kau ganteng lah. Iya kan, tebal langsing lah. Padahal gue gemuk terus, kok dibilang langsing. Karena ada perlu. Coba bayangin kalau manusia seperti Tuhan. Tuhan seperti manusia. Dia bilang apa? Dia bilang apa? Tuhan tolong. Bilang apa? Wester bilang apa Tuhan? Nah itu, jujur kan? Iya, lagi perlu aja. Gue cuek deh. Tetapi Tuhan tidak pernah cuek, amin. Ya. Kapanpun kita datang, pasti ditolong. Amin. Tetapi hari ini saya ingatkan kita, jangan waktu perlu datang. Yes. Haleluya. Karena untuk mengelola apapun yang Tuhan percayakan kepada kita, perlu Tuhan. Amin. Kalau kita yang mengelola, pasti pengelolaannya kurang maksimal. Katakan, amin. Amin. Oke, next. Saat dalam masalah berat, biasanya cepat sekali kita lupa dengan kebesaran dan kuasa Tuhan. Tuh. Ya. Yang diingat-ingat hanyalah besarnya Masalah. masalah. Yang kita ingat selalu adalah besarnya masalah kita. Ya. Bukan melihat bagaimana besarnya Tuhan kita. Amin. Saya mau katakan pagi hari ini, jangan ingat-ingat besarnya masalah persoalan yang Bapak Ibu hadapi. Tetapi ingatlah Allah kita lebih besar dari masalah kita. Katakan amin. Amin. Saya ingat waktu Pak Arifin, waktu dia lagi keadaan, maaf saya bukan mengungkit ya, tetapi saya menyaksikan sendiri. Apa yang dikatakan Ibu Mega? Tapi kami Pak tidak menyalahkan Tuhan. Saya merinding di situ. Kami tidak menyalahkan Tuhan dalam keadaan ini. Tetapi kami tahu ada rencana Tuhan yang besar. Amin. Ya, itu saya ingat itu waktu itu. Yes. Wow, saya sebagai hamba Tuhan melihat itu, waduh luar biasa. Iya. Bapak Ibu Saudara sekalian, masalah memang itu pasti ada. Ya. Tergantung kita melihat masalah itu seperti apa. Yes. Kalau kita lihat masalah itu lebih besar daripada Tuhan kita, maka kita akan Lemah. penuh dengan masalah. Mari lihatlah, Tuhan kita besar, Allah kita besar. Dia lebih besar dari masalah persoalan yang kita hadapi. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, target-target yang ada dalam pekerjaanmu yang dibebankan kepadamu, jangan lihat target itu besar. Ya. Tetapi lihat Tuhan yang besar, yang membuat target itu tercapai. Amin. Yes. Haleluya. Amin. 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 Apa target keluargamu hari ini? Pengen punya rumah? Lihat penghasilan, waduh ini besar, nggak mungkin. Usaha, kok nggak maju-maju? Ini pergumulannya besar. Saya mau katakan, tidak ada yang terlalu besar di hadapan Tuhan. Amen. Karena Tuhan kita lebih besar dari apapun juga. Haleluya. Amin. Amin. Semua Bapak Ibu, untuk membawa jemaat-jemaat Tuhan kepada Tuhan. Ini besar bagi saya. Ini sungguh luar biasa bagi saya. Dan saya sendiri nggak mampu. Saya dengan Ibu Gembala nggak mampu. Iya. Tetapi karena saya tahu Tuhan ini Allah yang besar, yang kita sembah, yang kita agungkan, Dia akan membawa kemana Dia mau. Amin. Haleluya. Ya, next. Dalam Mazmur 89 ayat 9 sampai 10 ya, dikatakan Allah semesta alam, siapakah seperti engkau? Ya kan, luar biasa kan? Udah masuk kepada pengagungan kan? Yang tadinya masih ada satu pertanyaan ya kan, ada keluhan, tetapi sekarang udah berbeda. Mazmur 89 ayat 9 10 dikatakan Allah semesta alam, siapakah seperti engkau? Haleluya. Dikatakan apa? Engkau kuat. Ya Tuhan, dan kesetiaanmu ada di sekelilingmu. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Allah kita kuat, Dia setia. Dia terus menyertai setiap anak-anaknya. Engkau sedang sedih hari ini, Dia usap pundakmu, jangan sedih. Amin. Engkau sedang mulai khawatir, Dia katakan jangan khawatir. Amin. Jangan khawatir. Anak-anakmu kayaknya enggak ikut arahan saya. Iya. Udah jangan khawatir, kau datang kepada Tuhan. Tuhan akan bawa anak-anakmu lebih lagi kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Yes. Amin. Suami, istri, semuanya ada di genggaman Tuhan. Jadi tujuan kita datang beribadah adalah minta Tuhan selalu pimpin hidup kita. Amin. Haleluya. Dikatakan engkaulah yang memerintahkan kecongkakan laut. Iya.
Laut itu congkak pada saat itu. Dia ingin menghantam, menghancurkan perahu mereka. Dikatakan pada waktu naik gelombang-gelombangnya, engkau juga meredakannya. Haleluya. Siapa yang bisa meredakan ombak, badai? Tidak ada. Tidak ada. Kapal yang gede saja bisa tenggelam karena ombak itu. Tetapi waktu Tuhan katakan, diamlah, tenanglah. Apa yang terjadi? Seketika reda. Lebih reda. Lebih tenang daripada sebelumnya. Dahsyat toh? Bapak Ibu Saudara sekalian. Badai apa yang kau alami hari ini? Jangan khawatir. Tuhan kita sanggup meredakannya. Bahkan lebih tenang daripada yang sebelumnya. Lebih baik daripada sebelumnya. Lebih diberkati daripada yang sebelumnya. Amin. Kerugian-kerugian kau alami. Mungkin itu karena kesalahanmu. Mungkin itu karena perbuatan orang lain. Berseru kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Dia akan buat indah pada waktunya. Haleluya. Next, Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi kita menjadi panik. Memang itu adalah naturalnya. Sangat ketakutan. Dan iman percaya kita yang tampak berkobar-kobar Bapak Ibu pada waktu ibadah di hari Minggu. Itu sepertinya bisa hilang begitu saja dilibas oleh apa? Besarnya masalah. Jadi kita beribadah di tempat ini berkobar-kobar, berjingkrak-jingkrak, meloncat-loncat. Itu tidak menjadi jaminan bagi kita Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita kuat ataupun masalah itu hilang. Tetapi apa Bapak Ibu arti ibadah itu? Ibadah itu kita minta urapan daripada Tuhan. Amen. Memberikan kekuatan kepada kita untuk mengatasi masalah persoalan yang kita hadapi. Dan kita tidak bisa lagi dilemahkan oleh keadaan itu, masalah itu. Tetapi justru karena ada masalah itu, kita semakin kuat dan bertambah kuat. Karena apa? Karena hubungan kita kepada Tuhan selalu terjalin baik. Amin. Haleluya. Oleh karena itu ibadah kita, ibadah yang luar biasa. Mungkin kau berkata, Pak aku ini lagi pada saat sekarang. Yang saya mau maksud di sini adalah memang masalah itu besar dan ibadah itu berguna, tetap berguna dan itu ada berkat tersendiri, tetapi bukan itu menjadi alasan kita. Tuhan, saya kan sudah beribadah, saya sudah melayani, Online. saya sudah berbuat baik. Kok masalah masih ada? Ya masalah itu tetap ada. Tetapi kita diberikan kekuatan. Amin. Sehingga apapun masalah persoalan kita hadapi, kita kuat di dalamnya. Dan terkadang badai dan gelombang diizinkan Tuhan menjadi apa? Menguji kualitas iman percaya kita. Apakah kalau ada masalah persoalan ini kita percaya Tuhan bisa tolong? Bisa bawa kita jalan keluar? Kalau itu yang terjadi, Tuhan pulihkan hidup kita. Tuhan berkati hidup kita. Dan bukan hanya untuk diri kita, tetapi kita menjadi berkat. Akhirnya Tuhan bertindak menolong murid-muridnya yang ketakutan di tengah danau. Ya, sebab apa? Ia sangat mengasihi dan peduli. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan mengasihi kita semua. Tuhan peduli atas hidup kita semua. Tuhan tahu kantong kita seberapa banyak dolarnya hari ini. Dapur kita seperti apa sekarang dia tahu. Usaha kita seperti apa. Persoalan yang kita hadapi dia tahu. Amin. Dia peduli. Next. Jadi pertolongan Tuhan itu tidak pernah terlambat. Walaupun kita berkata kok lambat banget pertolongannya. Tetapi saya mau katakan pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat dalam hidup setiap anak-anak Tuhan. Amin. Bahkan dalam Pengkhotbah 3:11 dikatakan ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Sebab waktu Tuhan waktu yang terbaik Bapak Ibu Saudara sekalian. Waktu Tuhan waktu yang terbaik. Bapak Ibu Saudara sekalian, tidak ada alasan bagi orang percaya untuk takut dan khawatir. Saya mau katakan jemaat-jemaat Pipa Belimbing, bahkan teman-teman EBI yang ikut live streaming hari ini, saya mau katakan tidak lagi takut. Sebab Allah kita dahsyat, Allah kita ajaib dalam segala perbuatannya.
Apa yang tidak mungkin bagi manusia, bagi dia mungkin. Oleh karena itu saya mau ajak kita, jangan hanya saat perlu saja kita cari Tuhan. Amin. Amin. Kalau kita sudah tahu Tuhan seperti ini bagi kita, maka jangan waktu perlu lagi. Ya. Takutnya tidak ada kesempatan dalam hidup kita. Sebab kesempatan itu ada waktunya, ada saat-saat perkenanan Tuhan. Kita saat ini, mari kita sama-sama, ya, penuh, ya. Mari kita sama-sama mencari Tuhan, sekalipun menurut pikiran kita bahwa, wah, hari ini masih aman, ya kan? Hari ini masih aman, tenang. Yang apa? Dari atas, dia tertimpa lalu mati. Siapa yang rugi? Kita sendiri. Makanya saya selalu katakan jangan nyaman di zona aman. Tetap datang kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih berkat-Mu. Kalau kemarin untuk makan aja susah, sekarang sudah ngomong makan di mana kita. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan berkat-Mu. Semua sudah aman, drum, musik semua sudah lengkap, LCD sudah lengkap. Lalu saya tidur, nggak mau doa lagi. Iya, kira-kira gimana coba? Oke, tetap kata Tuhan. Tetapi waktu saya butuh sesuatu, saya berseru kepada Tuhan, Tuhan tolong Tuhan, kameranya belum ada. Handphone juga udah lobet, ini udah error. Tuhan bilang apa? Rasain lo. Iya kan? Emang enak. Dulu itu karena saya. Tolong karena kamu ini rajin berdoa. Tetapi waktu kamu tidak rajin berdoa, kamu mulai nyaman. Dan kamu tidak doa pagi lagi. Kira-kira sakit enggak? Saya ajak kita Bapak Ibu Saudara sekalian, tetaplah setia, tetaplah taat, tetap komitmen. Jangan gara-gara sedikit berhenti. Putus. Saya rindu, berkat Tuhan tidak pernah berhenti dalam hidup kita, amin. Saya selalu berdoa Bapak Ibu semua pengusaha semua. Haleluya. Sudah banyak pengusaha lebih banyak lagi. Udah banyak mobil lebih banyak lagi. Kemarin saya sudah putar otak sebagai gembala ya, otaknya diputar. Begini ya. Waduh, parkir di mana? Akhirnya saya bersihin dulu semua. Lihat dulu minggu ini. Kalau masih mentok, kita uruk lagi sebelah sana. Kita permisi sama yang punya tanah, ya kan? Kita uruk, saya rasa pasti mau lah ya kan? Ada Bu Maria. Enggak apa-apa Om, uruk aja. Bila penting sampai ke sono. Iya kan? Karena sudah diberkati jemaat-jemaat Tuhan. Itu mobil yang kelihatan saja sudah penuh. Apalagi mobil yang sudah dipesan saat ini. Saya tahu udah banyak yang pesan mobil kepada Tuhan. Amin. Sudah banyak yang pesan mobil sama Tuhan. Saya aja udah pesan, Tuhan expander, Tuhan expander. Expander Tuhan. Gitu. Saya udah pesan sama Tuhan. Dan saya tidak tahu kapan itu pengabulannya. Yang penting saya udah pesan, Tuhan expander Tuhan. Saya gak mau kredit Tuhan, mau kredit Tuhan. Kemarin TV bilang, Pak kredit aja. Enggak mau kredit, enggak mau kredit. Bisa dong kita minta sama Bapak kita? Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian, kami terus berdoa di sini, Bapak Ibu diberkati. Oleh karena itu mari sama-sama Bapak Ibu kita naikkan pujian kita kepada Tuhan. Kita naikkan doa kita kepada Tuhan sama-sama. Tuhan ini kami. Amin. Seorang engkong-engkong aja yang bukan Kristen, dia lewat dari gereja, iya kan? Asal lihat gereja itu, Tuhan ini dia pergi. Iya kan?
Terus besoknya pagi-pagi dia di situ. Tuhan, ini OE. Udah lewat di depan gereja. Bukannya jemaat di situ. Dan saya juga namanya saya nggak tahu namanya siapa. Iya kan? Orang lihat, ini orang kok tiap pagi di situ bilang ini OE, ini OE. Tiba-tiba dia sakit parah. Sakit parah dan nggak ada harapan lagi. Tahu kan kalau orang sakit nggak ada harapan lagi? Tiba-tiba dia mimpi. Ada seorang jubah putih datang. Dia berkata, kamu siapa? Ini OE. Lalu sembuhlah dia. Amin, berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Ya. Lalu dia sembuh. Hanya dikatakan ini OE. Ya, Bapak Awi tadi doa, enggak panjang-panjang. Iya kan? Tuhan, kuserahkan ibadah ini dari awal sampai akhir. Amin. Tuhan berkata, yes, aku berkati ibadah ini. Dari awal sampai akhir. Doa itu tidak perlu terlalu panjang. Penting hati kita. Tuhan ini OE. Tuhan hanya bilang, Tuhan bilang begini, Pak Pran, ini saya. Selesai pergumulan. Pak Silalahi, Parlin, ini saya. Hanya Tuhan bilang begitu saja, udah selesai. Amin. Mari hari ini Bapak Ibu ya, jangan pernah abaikan jam-jam doa kita, ibadah kita, pelayanan kita. Itu sedang kita berseru kepada Tuhan. Ini saya, ini hidupku. Haleluya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Jangan hanya saat perlu saja kita datang, mencari Tuhan, meraung-raung menangis. Tetapi dalam keadaan apapun, tetap datang kepada Tuhan. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Jamnya salah, udah tengah 10. Oke, jangan dibuka. Itu lagunya tadi, lagu yang pertama. Terus naik ke atas. Iya, oke. Anak muda boleh maju ke depan, mungkin saya dibantu lagu ini. Mari kita bangkit berdiri. Dari kunci apa tadi itu? Iya. Berarti masih normal semua jemaat. Bingung semua, tanggal 10 gue udah janji nih, iya kan? Masih jam 9, pas maksudnya. Gak ada yang angkat 5 menit karena Pak Hari sedang ada di rumah sakit hari ini ya. Oke, dia ada nih nonton, ketawa dia. Hehehe katanya. Oke. Saat, mana musiknya yuk. Semua kita angkat pujian ini. Amin. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang karena tahu Kau bersamaku saat ku berjalan. Katakan kasih-Mu menerangi, kasih-Mu menerangilah aku, takut. Amin. Tak ku bimbang. Haleluya. Yes. Karena tahu Kau bersamaku. Mari angkat tanganmu. Kau lebih tahu yang terbaik bagi kami. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Oh, ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Kau lebih
Kau yang terbaik bagi Kau lebih sanggup. Amin. Oh haleluya. Pulihkan hidupku. Mari berserah dan percaya. Amin. Haleluya. Hanya Yesus penolong yang setia. Bapak Ibu Saudara sekalian, saat kita berjalan, percayalah Dia akan menerangi langkah-langkah kita. Dan Dia tidak mau membuat kita takut. Bahkan Dia selalu ada saat kita perlu. Oleh karena itu jangan pernah bimbang Bapak Ibu. Mungkin hari ini seruanmu belum engkau terima jawabannya. Tetapi percaya waktu Tuhan waktu yang terbaik dan indah pada waktunya. Jangan pernah berseru saat engkau perlu saja. Memang waktu perlu kita berseru, tetapi jangan waktu dalam keperluan itu. Jangan waktu kesesakan itu. Jangan waktu butuh pertolongan. Tetapi dalam keadaan aman juga kita tetap berseru, mengucapkan terima kasih, bersyukur. Oleh karena itu hari ini angkatlah kedua tangan. Imani pujian ini lakukan. Apa yang menjadi isi daripada pujian ini. Sehingga firman yang baru saja kita dengar itu tertanam di hati kita. Menjadi gaya hidup kita. Berseru, berdoa, bersyukur. Bukan waktu perlu, tetapi dalam keadaan apapun tetaplah berseru kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Saat ku berjalan, mari rasakan hadiratnya. Kasih-Mu menerangilah. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku, Kau lebih. Amin. Yes. Hanya Yesus penolong yang setia. Kau lebih, Kau lebih. Mari angkat tanganmu, katakan dengan sungguh, amin. Yang terbaik bagi kami Tuhan, Kau lebih sanggup. Katakan, pulihkan. Engkau yang berbeban berat, engkau dalam keadaan sakit hari ini, katakan, aku berserah, aku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Amin. Oh, penolong yang setia. Kau lebih, Kau lebih tahu yang terbaik bagi. Yes, Dia lebih tahu Bapak Ibu. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Amin. Ku percaya. Oh, haleluya. Hanya Yesus penolong yang setia.
yang hanya Yesus, katakan hanya Yesus. Amin. Penolong yang setia. Haleluya, haleluya. Oh ya, hanya Yesus, hanya Yesus yang penolong, yang setia. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Engkau angkat tanganmu Bapak Ibu Saudara sekalian. Tanda kita saat ini berseru kepada Tuhan. Mungkin engkau tidak ungkapkan apa yang menjadi pergumulanmu hari-hari ini. Tetapi Tuhan tahu bahasa air matamu. Hatimu Dia tahu. Hari ini jamahan Tuhan turun atasmu. Mengalir atas tiap pribadimu. Membalut luka-luka. Memulihkan hati yang terluka. Dia tahu. Bahkan sakit penyakit yang tidak terdeteksi oleh ahlinya, dia juga tahu. Sebab dari ujung rambut sampai ujung kaki, Dia yang membentuknya. Dia yang merancang organ-organ tubuh kita, bahkan letaknya saja Dia yang menentukan. Kalau Dia yang sudah menetapkan, tidak ada yang bisa ganggu gugat. Kita tidak rugi berseru kepada Tuhan. Kita tidak rugi beribadah kepada Tuhan. Tidak kita rugi berdoa kepada Tuhan. Karena memang Dia peduli. Dia tidak mau anak-anaknya menderita. Sekalipun kita berkata hidupku ini penuh dengan penderitaan. Tuhan katakan penderitaan yang kita alami hari ini tidak akan kita rasakan waktu kita mengalami kehadiran Tuhan. Bahkan kita dikatakan bagaikan anak lembu yang keluar dari kandang berjingkrak-jingkrak. Nah, girangnya mengalami pemulihan daripada Tuhan. Oleh karena itu aku berdoa dari tempat ini bagi Bapak Ibu Saudara sekalian jemaat-jemaat Tuhan, baik engkau yang ada di rumah masing-masing mengikuti streaming ini, Tuhan menyembuhkan, memulihkan engkau. Tuhan memberikan kesehatan yang sempurna di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan setiap pergumulan yang kau alami, Tuhan bersamamu dan engkau kuat dan engkau menang, bahkan lebih daripada pemenang. Haleluya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Silakan duduk Ibu Saudara sekalian. Oke, ada warta satu buat saya untuk minggu ini. Oke. Ya, baiklah Bapak Ibu Saudara sekalian yang ada di tempat ini, bahkan yang ada di rumah, ya saya akan umumkan pengumuman di sini bahwa Kersel hari Kamis ini dilayani oleh Kersel Hosana. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Ya, WL-nya Bapak Edi. Salam. Oke, mantap, luar biasa. Ya harus begitu, mantap. Oke, dua pembukaan Bapak Demetrius. Oke, dia siang nanti ya. Oke. Firman Tuhannya adalah Bapak Harno ya. Oke. Dia ikut streaming. Tempatnya di gereja. Jadi ketua Kersel tetap buat di grupnya, diumumkan untuk semua hadir. Amin. Haleluya. Yang jauh yang dekat berusaha datang karena memang ini perlu sekali. Haleluya. Dan ibadah kita berjalan seperti biasa, yaitu 2 kali. Jam 8 pagi ibadah pertama, ya jam 10 ibadah yang kedua. Pelayan-pelayan Tuhan setengah jam sebelumnya sudah hadir untuk mempersiapkan dalam doa persiapan. Dan tetap pakai prokes ya, protokol kesehatan. Bapak Ibu Saudara sekalian, ibadah WBI tolong perhatikan WL-nya itu adalah Ibu
Lina ya, Ibu Roslina Wijaya atau Ibu Oelina. Terus kolektannya Ibu Lim Ebe. Kenapa agak ngaco ini Marcel? Oke ya. Oke. Singernya Ibu Eka dan Ibu Pardosi. Ya. Oke, siang Ibu Pardosinya. Terus doa pembukaan adalah Ibu Marsaulina ya. Oke, doa persembahan Ibu Nora. Ya. Terus kolektannya Ibu Lim Ebe, firman Tuhannya Bapak Salih. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Firman Tuhan Bapak Salih ya? Oke, luar biasa ya. Bapak Ibu Saudara sekalian, ada baptisan air. Nanti di Paskah kita akan ada baptisan air. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Ya, Bapak Ibu yang belum dibaptis secara selam atau anak-anaknya tolong didaftarkan segera. Ya, karena biar kita tahu tempat seluas apa yang kita cari. Kalau enggak cukup kolam renang, laut. Hah? Kenapa Bu? Oh iya, iya. Saya udah tahu, saya nggak ngomong Bu. Oke, Bapak Ibu Saudara sekalian, biar tahu kita kira-kira persiapan kita, karena untuk cari tempat ini agak susah-susah gampang untuk baptisan. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, mari daftarkan 12 tahun ke atas harus baptis selam, bukan percik ya. Kalau percik itu kita tidak ada, Alkitab tidak ada itu, tetapi yang ada adalah baptisan selam. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, itu saja pengumumannya. Kita berdoa buat Ibu Yeni yang dirawat di rumah sakit daerah Puri ya. Saya memang melihat rumah sakitnya memang Green Lake ya. Iya. Oke. Sementara tidak boleh dibesuk karena rumah sakitnya memang bagus. Saya tanya dia, Bu, berapa rumah sakitnya satu malam? Kamarnya aja 1.300.000. Tetapi saya bilang jangan nyaman di situ. Kita berdoa biar cepat kembali dari sana. Amin. Haleluya. Karena apa? Karena memang rumah sakit itu, rumah sakit baru, ya bagus sekali. Tetapi sayang kita nggak bisa ke sana, jadi kita hanya berdoa dari tempat kita masing-masing. Amin. Kita doakan cepat pulih. Hari ini akan keluar cek yang sudah di MRI kemarin, hari ini keluar. Ya, keluhannya banyak yang nanya keluhannya apa? Keluhannya itu memang sakit kepala dan hari sebelum dia masuk, satu hari itu dia muntah, tidak bisa masuk makanan. Jadi kita berdoa tidak ada yang mengkhawatirkan. Amin. Haleluya. Oleh karena itu Bapak Saudara sekalian, biarlah pagi hari ini ibadah kita yang luar biasa ini kita tetap berdoa, saling mendukung satu sama yang lainnya. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akhiri ibadah kita yang luar biasa ini. Kita percaya bahwa Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang peduli, Tuhan yang terus melakukan hal-hal yang besar dalam hidup kita. Haleluya, kiranya Engkau memberkati. Amin. Haleluya. Kiranya amin. Mari angkat tanganmu. Kau memberkati, minta berkat daripada Tuhan. Karena Dia yang berjanji diberkati orang yang takut akan Tuhan. Oh, yang setia, yang taat, yang berkomitmen, yang berseru kepada Tuhan, diberkati dalam nama Yesus. Kau yang ada di rumah, mari imani pujian ini. Dan kiranya katakan tanganmu Tuhan, tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Haleluya. Tidak menimpa aku. Haleluya. Terima kasih Tuhan, yang menjadi permohonan kami.
Dan kami percaya dalam minggu-minggu ini menjadi minggu berkat bagi kami. Minggu mujizat. Dan kami berdoa saat ini buat Ibu Yeni yang terbaring di rumah sakit. Biarlah nyatakan kuasa-Mu, kemuliaan-Mu, urapi dia. Hadirat-Mu membawa kesembuhan yang luar biasa. Darah-Mu yang kudus itu yang menyucikan. Sehingga hari ini ada keputusan bahwa tidak ada yang mengkhawatirkan. Oh, obat-obat yang masuk dalam tubuh menjadi alat kesembuhan. Bahkan hamba berdoa, biarlah tim medis Tuhan memberkati mereka. Bahkan Pak Hari yang berjaga-jaga di sana berikan kekuatan, berikan kesehatan, bahkan kesabaran yang Happy Sunday, God bless you all.